Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan siang Jumat yang penuh berkah dan bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Moga-moga rangkaian amal ibadah kita hari ini hingga malam nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan dan umat manusia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini kelak di akhirat berhak mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga dengan syafaat itu menuju surga mendapatkan kesuksesan dan kemudahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa khatib berwasiat dan menghimbau kepada para hadirin yang hadir pada Jumat kali ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid At-Tawabin yang tercinta. Alhamdulillah tidak terasa bulan Ramadan segera tiba. Hati terasa riang gembira. Mari kita sambut bersama. Ramadan itu bulan mulia. Dibuka semua pintu surga. Ditutup semua pintu neraka. Setan dibelenggu semua. Fungsi diwajibkan puasa. Mengendalikan nafsu angkara. Nafsu amarah namanya. Nafsu jahat sangat bahaya. Bila nafsu amarah reda, dengan puasa sebulan lamanya, nafsu mutmainnah menyerta, hati tenang, bahagia dirasa. Mari kita melakukan puasa lebih baik dari sebelumnya. Berpuasa karena Allah Ta'ala untuk meraih derajat taqwa. Dari untaian bait-bait syair indah ini kita mendapatkan informasi penting bahwasanya kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, merupakan bulan yang dinanti-nanti dan dirindukan oleh semua kita umat Islam. Bulan Ramadan di mana adalah bulan yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai batu ujian untuk kita. Apakah kita benar-benar dapat melaksanakan puasa tersebut sebenar-benarnya puasa, atau kita malah berpuasa tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuannya, atau bahkan tidak berpuasa sama sekali. Bagi kita yang benar-benar mengaku
bahwa kita adalah bagian dari umat Rasul, maka kita akan terpanggil jiwa kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Berpuasa artinya kita menahan hawa nafsu kita yang selama ini banyak menguasai kepribadian hidup kita. Dengan nafsu yang menguasai hidup kita membuat menjadi penghalang kita dalam bertakarub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya saking besarnya hawa nafsu itu menggerogoti kehidupan kita. Hampir-hampir tidak mampu kita menghadapi ganasnya, dahsyatnya yang namanya hawa nafsu. Karena sesuai dengan namanya, hawa artinya keinginan kuat. Nafsu artinya diri. Keinginan kuat diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Yang namanya hawa nafsu pasti inginnya bebas. Tidak akan pernah mau tunduk dan patuh dalam menjalani syariat-syariat agama. Maka untuk merontokkan, mengalahkan, dan memenangkan melawan hawa nafsu itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi terbaik untuk kita, yaitu melalui ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Oleh karena itu, semoga kita panjang umur, mudah-mudahan kita bertekad dalam diri kita, Ramadan tahun ini adalah kondisinya dan kualitasnya adalah lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Kita ingin Ramadan tahun ini adalah ajang untuk melawan hawa nafsu yang senantiasa menguasai keimanan kita. Kita merasakan dengan hawa nafsu ini kita dibuat berat melaksanakan ibadah. Kaki kita berat melangkah ke masjid untuk salat berjamaah. Padahal masjid nampak di depan mata kita. Suara azan begitu nyata, jelas memanggil kita. Tetapi mengapa kok kedua kaki yang Allah berikan sehat kuat ini kok tidak mampu kita hadirkan di masjid? Itu karena masih ada hawa nafsu yang membelenggu dalam diri kita. Maka melalui momen Ramadan nanti, kita berusaha, kita berjuang, berperang melawan hawa nafsu yang merupakan musuh dalam selimut, yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Para jemaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, salah satu nafsu yang banyak menguasai manusia adalah nafsu amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang tidak terkendali, ingin bebas melakukan apapun tanpa peduli apa ini dibolehkan, dibenarkan, dilarang, dan lain sebagainya. Nafsu amarah adalah nafsu yang ditimbulkan dari bisikan setan yang ingin merusak tatanan kehidupan dalam beragama dan bermasyarakat tentunya. Di sisi lain, kita ingin hidup ini mendapatkan suatu ketenangan dan kedamaian, keselamatan dan berkah. Maka mau tidak mau, kita harus menaklukkan nafsu amarah itu. Nafsu yang dihembuskan oleh setan, meningkat posisi dan derajatnya menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang mendorong umat manusia untuk taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa berpikir panjang. Ketika Allah dan Rasul-Nya menyuruh untuk